Konnichiwa minasan. Langsung saja kali ini saya akan menjelaskan pola kalimat bisa. Kita lihat di sini ya. Bisa itu jishoke kotoga dekimasu. Bisa kata kerja. Ada juga memakai kata benda kotoga kata benda langsung dekimasu, ga dekimasu, enggak, tidak ada kotanya minasan. Contohnya gini. Yang pertama, piano ga dekimasu, bisa piano. Kemudian yang kata kerjanya memakai jishoke, contohnya kuruma o unten suru koto ga dekimasu. Kenapa ada koto ga dekimasu di sini? Itu karena mengkata bendakan kata kerja ya minasan. Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, ketika kata kerja menjadi kata benda itu dirubah dulu, ditambahkan dirubah futsu, ditambahkan koto, yang artinya bisa. Ini ya, bisa, kotonya nih bisa diartikan perihal, bisa perihal mengendarai mobil gitu ya minasan. Perbedaannya ketika ada kata benda itu bisa langsung ga dekimasu, tetapi ketika kita menggunakan kata kerja bisa ditambahkan koto ga dekimasu gitu ya minasan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hobi. Hobi itu jisho kemudian ditambahkan koto des, hobi. Kalau kita lihat contohnya di sini. Watashi no sumi wa saka o suru koto des, yang artinya hobi saya adalah bermain bola atau perihal bermain bola. Yang hobi juga bisa langsung minasan ketika tidak memakai koto. Contohnya watashi no sumi wa ongaku desu, yang artinya hobi saya adalah musik. Ketika kita memakai kata kerja ditambahkan koto juga ya minasan. Oke. Kemudian yang ketiga ada jishoke. Kita lihat di sini. Yang ketiga ada jishoke koto ga suki desu, yang artinya suka. Ini pakainya jishoke juga ya minasan. Kita lihat di sini. Saka o suru no ga suki desu, yang artinya suka perihal bermain bola. Bisa salah minasan, yang ini ya, saka o suru koto ga dekimasu, suka perihal bermain bola, kayak gitu ya minasan. Oke, kemudian di sini ada pola kalimat maini. Maini itu artinya sebelumnya. Ketika di sini aja minasan. Ketika kata kerja jisho ru, kemudian kabe no bertemu, maini artinya sebelum. Tetapi ketika kita menggunakan lamanya waktu, kemudian maini yang artinya yang lalu atau sebelumnya. Kita contoh ambil yang pakai ini ya minasan, jisho. Lihat contohnya. Iku maini asa gohang o tabemasu, yang artinya sebelum pergi. Iku maini sebelum pergi akan sarapan. Kemudian kita ambil contoh yang lamanya waktu. Ninen maini nihon ni hatarakimashita, yang artinya 2 tahun yang lalu telah bekerja di Jepang. Oke. Itu ya minasan. Kemudian menjelaskan tentang partikel D, yang artinya dalam atau di dalam. Ini nonaka D. Nonaka ini bisa dipakai atau tidak ya minasan, boleh langsung D aja boleh, nonaka D bisa juga. Contohnya kudamono nonaka D mikan ga ichiban suki desu, yang artinya di dalam buah-buahan yang paling disuka buah jeruk. Kayak gitu ya minasan. Di sini artinya dalam karena bertemu dengan
karena ini bukan kata kerja aktif ya minasang. Tetapi ketika de kata benda partikel o terus ketemu kata kerja aktif, d-nya itu artinya di ya minasang, di-nya aja. Kalau tidak bertemu kata kerja aktif itu artinya di dalam. Oke. Kemudian aku menjelaskan juga tentang waktu. Yang pertama ini, waktu punya batas. Ujung angka nama waktu. Di dalamnya ada detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian rumusnya itu ditambahkan ni. Kemudian kata kerja atau keterangan. Contohnya shichiji ni okimasu yang artinya bangun. Ni-nya ini artinya pada ya minasang, artinya pada. Bangun pada jam 7. Kemudian yang kedua, waktu tidak punya batas. Di sini ada dua lagi ya minasang. Yang pertama, lamanya waktu. Biasanya diikutkan dengan kang. Lamanya waktu misalnya misalnya ichijikang gitu ya minasang, selama 1 jam. Ini hanya wajib untuk lamanya jam saja, selain itu sunnah. Oke, yang kedua keterangan waktu pagi, siang, besok dan lain-lain. Ini rumusnya minasang STLW. Ini partikelnya nggak ada ya minasang, partikelnya dicoret. Kemudian kata kerja atau kata keterangan. Oke. Contoh ini. Di sini juga ada ni, tapi ni-nya tuh bukan pada ya minasang. Ni-nya tuh per ketika ketemu dengan kali atau jumlah. Contohnya, ichi ni sangkai tabemas, yang artinya makan 3 kali per 1 hari. Itu ya minasang. Jadi ni di sini bukan pada ya minasang. Kalau pada itu pakainya yang satu, waktu punya batas. Kalau waktu tidak punya batas itu tidak pakai partikel ya minasang, kecuali yang kali atau jumlah. Oke, kemudian menjelaskan juga tentang penyambung konteks. Penyambung konteks itu ini juga ketika kita ingin menerjemahkan ya minasang, cara bacanya dari mana dulu gitu. Ini kemarin kan sudah menjelaskan juga simbol terjemah awal ya minasang, ketika ada wamoga, kemudian keterangan 4TK atau takaran pelengkap, titik atau koma. Di sini juga ada penyambung konteksnya sebelumnya tuh minasang. Di sini ada futsu. Futsu itu ru, ta, nai, tai. Kemudian partikel o, no, kata sifat i dan na. Kemudian to, tari, toka, shi, dan ya ini artinya sama ya minasang, dan. Kemudian ni yang artinya oleh sama ga yang artinya oleh. Ni ini ketika ga oleh itu ketika kayak seperti anak kalimat ya minasang. Oke. Contohnya ya minasang. Hea ni denki ga tsukimashita. Karena ni di sini bukan ni yang artinya oleh, ni di sini artinya di. Jadi ini bukan penyambung konteks ya minasang. Jadi ketika kita bacanya kan dari ga ini ya, simbol terjemahan awal. Misalnya listriknya, ini kan listriknya. Kemudian tidak ke sini ya minasang, ke sini dulu karena ini bukan penyambung konteks. Jadi hea ni denki ga tsukimashita, artinya listriknya dalam keadaan menyala. Kemudian kesini lagi di kelas ya minasang, karena di belakang penerjemah awal ini juga bukan penyambung konteksnya ya minasang. Oke, jadi diartikannya dari belakang lagi. Oke minasang. Yang kedua, Miyasang no shiroi kuruma ga takai. Kita terjemahkan dari terjemah awal dulu ga. Kuruma, mobil. Karena kata sifat ini, di sini ada kata sifat itu penyambung konteks juga minasang, yang artinya yang. Kuruma, mobil yang putih. Kemudian no di sini juga kata penyambung juga ya minasang.
Jadi bacanya dari belakang ga ke sini ya minasang. Kuruma, mobil yang putih milik saudara Mia. Nah baru ke sini minasang. Mianya mahal. Kayak perbedaannya gitu ya minasang. Karena ini tuh bukan penyambung konteks, jadi diartikan di belakang. Ketika ini semuanya di belakang ini penyambung konteks, diartikan dulu dari sini ke depan atau belakang ya minasang. Kemudian dari belakang kayak gitu ya minasang. Contoh bukan contoh, selanjutnya partikel pola kalimat. Pola kalimat ka dan kadoka. Ka dan kadoka sama ya minasang, ikut sini maksudnya terjemahan awal gitu. Yang artinya ketidakpastian. Kalau ka itu biasanya artinya itu kah. Ketika di yang pertama kata tanya, ini wajib ada kata tanya minasang, kemudian dilanjutkan ka, dilanjutkan keterangan. Ka di sini artinya kah ya minasang. Kayak contohnya, kaigi no basho wa doko ka wakarimasen. Yang artinya tempat rapatnya, kita terjemahkan dari wa dulu. Tempat rapatnya doko ka, di manakah? Kemudian lanjut, wakarimasen, saya tidak tahu. Oke, kalau rumusan yang kedua, kata tanya yang dicoret berarti tidak pakai kata tanya minasang. Kemudian dilanjut kadoka. Kadoka ini artinya atau tidaknya. Kemudian keterangan. Langsung contohnya. Asta no pati wa iku kadoka wakarimasen. Kita terjemahkan dari wa. Pesta besok, pergi atau tidaknya tidak tahu. Oke, perbedaannya gitu ya. Misalnya ketika ka itu pakai kata tanya wajib, ketika kadoka tidak pakai kata tanya. Oke, segitu aja minasang. Arigatou gozaimasu.